Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman Karsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Reza, Engagement Manager PT Daya Karsa Indonesia, dalam diskusi bertemakan Sistem Moda Transportasi Terintegrasi di DKI Jakarta. Pada part 1 kita telah berdiskusi dengan Bapak Muhammad Kamaludin mengenai tren moda transportasi di dunia, Indonesia, dan juga Jakarta, serta aspirasi dari Pemprov DKI Jakarta, serta Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Baik, kita akan lanjutkan diskusinya, Pak Kamal. Oke, itu yang satu tadi pertama saya menarik untuk ngulik. Yang kedua tentang strategi yang Bapak sampaikan bahwa masyarakat di Jakarta harus bisa diduplikasi gitu ya, sampai dengan pengguna transportasi publiknya menjadi 60% pada 2029. Betul. Gitu ya Pak. Apa kira-kira strategi utamanya Pak untuk shifting gitu ya? Karena kan harusnya kalau kita lihat tiap tahun sepertinya ada aja, maksudnya pengguna kendaraan pribadi baru gitu ya, terus juga ada orang angkatan kerja baru yang kerja di Jakarta dan semacamnya. Kira-kira bagaimana strategi utama untuk shifting dari pengguna transportasi publik saat ini sampai dengan 60% pada tahun 2029? Jadi pertama adalah value proposition kami memang harus kompetitif gitu dibandingkan dengan pilihan angkutan pribadi. Jadi kenapa orang menggunakan angkutan pribadi? Sebetulnya kan sama-sama untuk melakukan mobilitas begitu ya. Perlu pindah dari titik A ke titik B dengan biaya sekian, kemudian juga dengan waktu sekian begitu. Jadi setiap orang punya ekspektasi tiga hal itu begitu. Nah sekarang dengan adanya integrasi Jaklingko, pertama dengan adanya gabungan antar moda, poin A ke poin B itu akan semuanya bisa diberikan dengan platform Jaklingko begitu, karena semua pilihan moda transportasinya ada di Jaklingko, dari mulai KRL begitu ya, kereta komuter Indonesia, kemudian Transjakarta, kemudian MRT Jakarta, kemudian juga LRT Jakarta, bahkan berkembang lagi ke Grab begitu ya, transportasi swasta begitu. Oh, Grab sudah masuk Pak? Sudah masuk juga. Ekosistemnya Jaklingko sudah masuk juga ekosistem Jaklingko. Jadi ketika melakukan perjalanan begitu ya, mungkin saya gambarkan gitu ya, dari aplikasi Jaklingko ini tinggal masukkan tempat tujuannya, kemudian nanti dari aplikasi Jaklingko ini akan ada opsi-opsinya, opsi gabungannya. Pertama misalkan apakah dari rumah menggunakan mikrotrans begitu ya, sampai ke halte Transjakarta terdekat begitu ya, biasa disebut angkot Jaklingko gitu ya. Padahal sebetulnya namanya itu yang standarnya mikrotrans gitu. Banyak stikernya Jaklingko di situ. Kemudian nanti disambung dengan Transjakarta, sambung lagi dengan MRT. Kemudian di ujungnya nanti bisa disambung dengan Grab begitu misalkan contohnya begitu, dan itu aplikasinya bisa memberikan opsi tercepatnya, kemudian opsi termurahnya. Jadi tinggal dipilih, kemudian bisa memberikan QR code, dan QR code ini bisa terus digunakan dari mulai awal perjalanan sampai ke akhir perjalanan. Jadi tidak perlu menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Ini sudah memberikan satu kemudahan tersendiri ini. Kemudian yang kedua, kami juga secara fungsi sedang mengembangkan seamless antar moda ya, jadi seamless transfer antar moda. Yang pertama ini akan dikembangkan di stasiun ASEAN dengan halte CSW Transjakarta. Jadi kalau pindah dari Transjakarta, berangkat dari Ciledug, kemudian ke halte CSW, berpindah ke stasiun MRT yang ada di stasiun ASEAN, itu tidak perlu menggunakan QR code lagi untuk keluar, berpindah ke MRT Jakarta atau menggunakan kartu begitu ya, tinggal langsung berpindah saja. Nanti ketika selesai perjalanan di ujung di Bundaran HI misalkan, baru melakukan tap out menggunakan QR code atau menggunakan kartu tadi. Jadi ini mengurangi antrian di tengahnya gitu, karena itu juga mengambil waktu perjalanan begitu. Nah, ketika bicara waktu perjalanan, Jaklingko juga bisa memberikan jaminan durasi perjalanannya, karena dari aplikasi kami dari awal merencanakan perjalanan begitu ya, nanti bisa kelihatan di aplikasinya misalkan opsi yang tercepat itu perlu waktu berapa lama, dan itu kelihatan dari moda pertama waktu berapa menit, moda kedua berapa menit,
Bahkan ketika berpindahnya itu perlu waktu berapa menit begitu sampai ke titik ujungnya. Jadi orang bisa, setiap pengguna di Jabodetabek ini bisa merencanakan perjalanan dengan baik dan bisa terjamin untuk mencapai tujuannya tepat waktu begitu. Ini juga satu yang penting. Dan kami sebagai platform integrasi, ketika ada perubahan jadwal transportasinya itu akan tergambar langsung di aplikasi kami. Jadi kalau misalkan keretanya akan mengalami penundaan begitu ya karena ada perubahan misalkan, itu nanti akan terlihat di aplikasi kami. Jadi pengguna tidak dikagetkan begitu ya ketika sudah stasiun kemudian keretanya ternyata berubah jadwalnya begitu. Jadi ada kepastian untuk mencapai tujuannya. Nah, terakhir masalah biaya. Nah, masalah biaya memang di awal implementasi kami sekarang masih menggunakan tarif yang saat ini, dan ini sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan dan Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga oleh Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir di September tahun lalu. Dan ini sudah berlangsung dengan baik sampai sekarang. Sekarang yang sedang direview adalah policy tarif integrasinya. Jadi dengan usulan untuk memberikan plafon tarif di 10.000 untuk jangka waktu 3 jam. Misalkan apabila menggunakan Transjakarta, contoh saja misalkan dari Tangerang Selatan 3.500 ke Lebak Bulus sambung lagi Bundaran HI 14.000. Di tarif lama ini membayar 17.500, tapi dengan adanya tarif integrasi nanti cukup membayar 10.000. Jadi ada penghematan, contohnya dari rute tadi sekitar 7.500. Tentunya ini sangat menarik untuk warga begitu, karena akan semakin kompetitif dibandingkan dengan menggunakan angkutan pribadi yang harus bayar bensin, kemudian harus bayar parkir begitu, dan juga habis waktu dengan macetnya, dengan capeknya begitu. Jadi tentunya setiap pengguna ini akan punya komparasi begitu ya, dan kami yakin dengan adanya value proposition yang seperti ini, dan juga kami memastikan customer experience-nya. Jadi setiap customer touch point itu juga layanannya juga prima juga begitu ya, dan apabila ada gangguan, kami juga menyiapkan customer call center, kemudian juga di media sosial juga dimonitor. Juga kami ada SLA-nya untuk menyelesaikan semua isu. Kami yakin dengan semua value ini customer akan tertarik untuk pindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum begitu. Baik Pak, luar biasa, sangat komprehensif dan lengkap Pak. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya punya pertanyaan yang yang berulang kali sebenarnya disampaikan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan gitu ya Pak. Bahwa Jaklingko ini adalah sesuatu yang tidak baru, dalam artian tidak baru itu secara moda transportasinya. Betul. Tapi yang baru itu adalah secara integrasinya. Betul. Dan integrasi yang dimaksud itu bukan hanya transportasi tapi juga masyarakatnya. Betul. Pertanyaan saya adalah Pak, bagaimana sistem transportasi dapat mengubah karakter atau budaya masyarakat penggunanya Pak? Iya. Nah, ini memang satu yang menarik ya sebagai filosofi ya, bahwa moda transportasi itu bukan hanya memberikan jasa, tapi juga bisa membentuk kebiasaan budaya masyarakat juga, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan gitu. Ketika tadi bicara integrasi antar moda, ketika berpindah dari satu moda ke moda lainnya, dari bis kemudian berpindah ke kereta, tentunya pertama ada satu area yang dilakukan untuk berpindah dari satu moda ke moda lainnya, dan ini bukan hanya tempat untuk berjalan, bukan hanya tempat untuk transit, tapi disebut sebagai ruang ketiga. Nah, ruang ketiga ini kalau bicara konsep gitu ya, untuk lifestyle, kita ada ruang pertama itu di rumah, tempat tinggal begitu. Kemudian ada ruang kedua itu tempat tujuannya, bisa kantor, bisa sekolah, bisa tempat ibadah dan lain-lainnya begitu ya. Untuk menuju ke sana ada ruang ketiga di tengahnya, begitu ya. Nah, ruang ketiga ini tempat untuk berinteraksi. Bedanya dengan angkutan pribadi, tentunya kalau di angkutan pribadi kita hanya berinteraksi dengan circle yang terbatas begitu ya, yang sudah kita kenal begitu, dan memang sudah direncanakan. Sementara di ruang ketiga kita berinteraksi dengan semua orang, dan ini
bisa menjadi suatu tempat yang merubah gaya hidup warga, karena bisa berinteraksi dengan semua kalangan begitu ya. Dan ini juga di moda transportasinya, di sarananya begitu kan, dari mulai direktur utama, komisaris, sampai ke pegawai di dapur, sampai office boy, sampai semua kalangan itu bertemu di tempat yang sama dan haknya sama begitu. Jadi kalau misalkan kursinya sudah habis di di sarana transportasi umum, ya semuanya harus berdiri, walaupun direktur utama gitu ya, semuanya juga berdiri juga, apapun jabatannya begitu, semuanya berkumpul menjadi semacam melting pot di situ begitu. Dan dari interaksi ini tentunya pertama gaya hidup pasti berubah ya, bisa lebih menikmati begitu ya, dibandingkan dengan di angkutan pribadi yang hanya di ruang tertutup dan tidak berinteraksi. Sementara di ruang terbuka ini kan bisa banyak aktivitas sosial yang terjadi di situ begitu, dan bisa menjadi tempat hiburan, tempat belajar, tempat berinteraksi secara ekonomi juga gitu ya, untuk pemasaran dan sebagainya begitu, dan juga berkolaborasi. Nah, ini juga menjadi pendorong untuk platform yang disebut dengan Jakarta City of Collaboration begitu ya, di salah satu platformnya di ruang ketiga itu, karena semuanya berinteraksi begitu. Dan juga di transportasi terintegrasi ini, dengan adanya platform yang satu, yaitu platform Jaklingko, kita bisa memberikan yang disebut dengan transportasi berkeadilan. Artinya semua kalangan, apapun kemampuan ekonominya, ability to pay-nya begitu ya, bisa mengakses angkutan umum. Dan dengan adanya aplikasi Jaklingko ini, dan juga dengan kartu Jaklingko yang ini ya, jadi nanti ini juga bisa menjadi platform account based ticketing. Nah, yang kayak gini Pak? Ya, yang ini, yang betul. Yang itu jadi kartu yang biru itu juga masih tetap bisa digunakan. Masih bisa. Dulu baru bisa digunakan untuk Transjakarta dan Mikrotrans, dan maksimumnya 5.000 ya tarifnya. Kalau ini bisa digunakan 5 moda, jadi sudah semua modanya tergambar di sini. Dan juga tarifnya nanti bisa tarif terintegrasi tadi. Untuk yang standar plafonnya 10.000. Kemudian nanti akan juga memberikan tarif khusus untuk golongan khusus, misalkan lansia, usulannya untuk mendapatkan tarif gratis di semua moda, bukan cuma di Transjakarta begitu. Kemudian berarti yang punya saya ketinggalan nih Pak? Nanti akan tetap bisa digunakan, bisa digunakan, beralih pelan-pelan nanti ke kartu yang baru. Begitu. Mungkin teman-teman Karsa kalau mau nyobain ya, atau misalnya sudah pernah melakukan experience-nya, ini sangat menarik sebenarnya. Sudah terintegrasi banyak, dan tadi ya tarifnya juga akhirnya jadi plafon ya Pak, di antar moda transportasi begitu. Betul, di antar moda transportasi. Dan nanti bisa disebut dengan account based ticketing ini bisa memberikan tarif yang disesuaikan dengan golongannya begitu. Dan ini sedang direview kebijakannya, juga harapan kami optimis begitu ya, bisa selesai kebijakannya di tim tarif Pemprov DKI dalam waktu dekat, dan sistem kami akan siap untuk menerapkannya. Jadi misalkan lansia dapat gratis, misalkan pelajar dapat tarifnya lebih murah begitu, guru tarifnya lebih murah, dan itu berlaku di 5 moda tadi begitu. Pak, luar biasa nih. Saya bahkan sampai ketinggalan, tiba-tiba udah ada fitur baru lagi nih di Jaklingko gitu ya. Nah, kalau boleh diceritakan singkat Pak, setahu saya kan ada 3 fase ya, yang saat ini Jaklingko sedang gencar sekali implementasikan di Jabodetabek ini. Dan sekarang account based ticketing berarti sudah masuk ke yang ketiga ya Pak ya? Kami sudah mempersiapkan. Begitu nanti kebijakannya siap, kami akan luncurkan begitu pada waktu kebijakannya sudah diluncurkan juga begitu pada saat yang bersamaan. Baik. Mungkin boleh diceritakan juga Pak singkat tentang fase 1 dan fase 2 ini implementasinya seperti apa, dan memiliki tantangan seperti apa gitu Pak, sampai nantinya fase ketiga ini atau account based ticketing ini dapat diimplementasikan di Jabodetabek. Jadi fase pertama itu yang dicanangkan di September 2021 ya, oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan, Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, di Stasiun Tebet. Jadi tempatnya juga stasiun integrasi itu ya.
Dan yang diluncurkan adalah dua platform ini ya. Jadi di belakangnya tentunya ada Central Clearing House yang bisa menghubungkan semua operator transportasi dengan aplikasi yang sama dan juga standar kartu yang sama. Jadi ini kartunya nanti akan menjadi kartu standar, bukan hanya dari satu bank begitu ya, atau dari satu penerbit, tapi bisa beberapa penerbit menggunakan standar yang sama, sehingga nanti apapun istilahnya sumber dananya nanti bisa tetap menggunakan begitu. Di belakangnya itu sudah ada Central Clearing House yang bisa melakukan reconciliation dan settlement untuk pembayaran semua operator transportasi, dan at the end of the day pada hari esoknya itu sudah langsung tertransfer sebagai penghasilan masing-masing operator transportasi. Jadi itu yang sudah diluncurkan di September tahun lalu, dan sekarang memang ini sedang kami kembangkan untuk menuju ke fase 2. Nah, fase 2 itu selain tadi ya pengembangan mobility as a service, di mana operator transportasinya sudah bertambah lagi selain Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan juga KAI Komuter sudah berkembang mencakup first mile, last mile seperti Grab begitu. Kemudian juga kami juga akan kembangkan untuk seperti park and ride begitu ya. Kemudian fungsi-fungsi seperti pendukung lainnya, seperti untuk tiket di area sekitar transportasi dan sebagainya. Jadi lebih terintegrasi, bukan hanya di 4 moda transportasi. Kemudian juga menunggu penetapan tarif integrasi tadi. Begitu itu disahkan, nanti secara sistem juga bisa dengan cepat itu bisa memberikan implementasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tanggal efektifnya begitu. Kemudian terakhir account based ticketing itu akan diluncurkan di sekitar bulan Agustus atau September ya tahun ini ya. Ini juga mengikuti policy dari pemerintah untuk golongan khusus tadi. Jadi apabila sudah mengisi data lebih detail, jadi harus melakukan registrasi untuk mendapatkan fasilitas account based ticketing begitu ya. Dan itu memasukkan seperti NIK, kemudian nama, tanggal lahir, kemudian profil yang lebih lengkap untuk menentukan apakah berhak untuk mendapatkan tarif golongan khusus tadi begitu. Dan account based ticketing juga bisa menggabungkan kelebihan dua moda pembayaran ini. Jadi akan ada linkage antara kartu dengan aplikasi. Saldonya di kartu, tapi membayarnya ketika di stasiun cukup mengeluarkan saldonya cukup di aplikasi. Saldonya di aplikasi. Iya, saldonya cukup di aplikasi, tapi ketika melakukan pembayaran cukup tapping kartu. Karena kan lebih cepat bagaimanapun ya untuk tapping kartu ya. Dan dengan adanya linkage ini juga nanti bisa dicek apakah bisa mendapatkan tarif golongan khusus, misalkan apabila profilnya lansia nanti bisa gratis di 4 moda tersebut gitu misalkan. Kemudian apabila pelajar dapat berapa diskon di berapa moda begitu, dan itu bisa dilakukan betul-betul tanpa perlu ada manual intervention sama sekali gitu. Semuanya dilakukan secara otomatis di dalam sistem. Terakhir juga yang akan kami siapkan adalah seamless transit tadi. Jadi untuk berpindah dari satu moda ke moda lainnya begitu ya. Kami akan mulai dulu dari Transjakarta dengan MRT Jakarta. Untuk rute dari koridor 13 dengan MRT Jakarta itu tidak perlu nanti untuk melakukan tap out, cukup tap pada saat awal perjalanan di MRT atau di Transjakarta dan di ujung perjalanannya begitu. Nanti sistemnya akan secara intelijen untuk menghitung formulasi tarifnya yang perlu dibayarkan oleh penumpang, dan juga nanti kami yang membagi revenue ke masing-masing operatornya, yaitu MRT Jakarta dan Transjakarta. Tentunya ini bisa mengurangi antrian begitu ya, bottleneck ketika saat berpindah antar moda, bisa mengurangi durasi perjalanan sangat signifikan. Dan harapannya ini nanti akan terus dikembangkan gitu ya, dari tahun ke tahun akan bertambah lagi titik seamlessnya begitu, dan kami juga akan lihat terus perkembangan teknologinya. Luar biasa, luar biasa. Saya sangat menunggu-nunggu nih Pak sebenarnya
Dari saya lahir besar juga di Jakarta, Pak. Dan menurut saya moda transportasi di Jakarta ini sangat pesat sekali perkembangannya gitu. Dan masih menurut penjelasan Bapak masih akan ada banyak lagi gitu langkah-langkah yang akan Pak Kamaludin dan rekan-rekan lakukan gitu. Sebenarnya yang Bapak lakukan ini adalah perjuangan menuju keadilan sosial ya Pak, bagi seluruh rakyat Indonesia Pak. Betul, sila kelima. Iya, karena kalau dulu kan keadilan sosial saya cuma dapetnya dari ini aja Pak, siswa aja Pak. Jadi kalau pas lagi pelajar ketahuan pakai baju pelajar bayarnya 1.000. Kalau nggak lagi pakai baju pelajar baru bayarnya 2.000 kayak gitu. Tapi sekarang kan udah bisa pakai, nantinya akan pakai account based ticketing itu Pak. Betul, Pak, ya? Betul. Kita doakan semoga perjalanan dan juga rencana ataupun implementasi dari Jaklingko ini dapat dilaksanakan dengan lancar Pak. Ya, terima kasih. Sedikit lagi Pak, tambahannya adalah tantangannya Pak. Tantangannya dan apa yang sebenarnya Pak Kamaludin dan rekan-rekan ini ingin perjuangkan untuk perkembangan yang tadi Bapak sampaikan Pak. Ya, tantangannya yang pertama tentunya sosialisasi dan bagaimana menjangkau semua pengguna transportasi di Jabodetabek ini ya, yang pertama ya. Karena mobilitas warga Jakarta ini kan besar sekali ya. Kalau di DKI sendiri total penduduknya 12 juta, di luar Jabodetabek termasuk Jabodetabek bisa 25 juta begitu, dan semuanya perlu melakukan mobilitas. Saat ini rekor untuk angkutan umum tadi baru sekitar 2 juta penumpang begitu, dan untuk mengetahui bahwa ada fasilitas baru, kemudahan baru menggunakan Jaklingko untuk menjangkau 2 juta orang yang sudah menggunakan transportasi, ini sudah jadi tantangan tersendiri. Belum lagi sisanya yang sekitar 10 juta yang warga DKI gitu yang mungkin belum pernah menggunakan transportasi umum gitu ya. Belum lagi yang yang di sekitar Jabodetabek, ini menjadi satu tantangan yang cukup besar sekali begitu. Jadi kami betul-betul harus melakukan marketing yang menyeluruh begitu ya, strateginya harus sangat komprehensif begitu ya, bukan hanya campaign, activation, tapi juga dengan marketing yang digital, omnichannel, dan semuanya harus bekerja sama dengan banyak komunitas begitu ya. Ini semuanya harus kita sasar begitu karena perlu diadopsi dengan cepat gitu oleh sebagian besar warga Jabodetabek. Belum lagi nanti ketika kami sudah harus ekspansi ke kota-kota lain, tentunya konteksnya di kota lain pasti akan berbeda lagi begitu ya, untuk mensosialisasikan, untuk bisa mengcapture begitu ya, memahami bahwa ini adalah suatu benefit yang bisa dimanfaatkan begitu oleh semua warga begitu. Kemudian yang keduanya tentunya untuk bisa mengembangkan terus jumlah operator yang tergabung dalam ekosistem Jaklingko. Jadi ini alhamdulillah kami sudah bekerja sama selain dengan pemegang saham kami begitu ya, juga dengan operator swasta seperti Grab begitu. Harapannya juga dengan operator online lainnya juga bisa segera bekerja sama. Kemudian kami juga akan bekerja sama dengan operator bis yang di luar pemegang saham kami, sudah ber-MOU dengan PPD. Harapannya dengan operator-operator lain itu juga akan segera ber-MOU begitu. Kemudian kami juga melihat titik-titik atau pusat-pusat residensial ini juga menjadi satu peluang ini untuk dikembangkan, karena di masing-masing residensial juga beberapa ada yang sudah memiliki operator transportasi sendiri begitu, walaupun masih terbatas. Tapi kalau ini nanti semuanya diintegrasikan, tentunya baru akan terasa penuh begitu servisnya di Jaklingko Indonesia ini sendiri. Tapi kami optimis karena ini akan menjadi seperti snowball effect begitu ya, mulainya dari beberapa operator transportasi dari satu kota dulu, tapi melihat animo masyarakat yang cukup positif begitu ya dengan Jaklingko, dan juga kami juga monitor di media dukungan untuk tarif integrasi juga sangat positif begitu ya, dan warga juga sudah sangat menunggu-nunggu begitu untuk penerapan tarif integrasi ini. Kami optimis ketika satu fase diselesaikan, fase berikutnya diselesaikan, lokasi berikutnya dilanjutkan begitu. Itu kami optimis akan
akan bisa berjalan dengan efektif. Tapi ini perlu roadmap jangka panjang begitu ya, dan kami sudah siap. Integrasi ini menjadi satu proyek yang bukan sprint tapi maraton gitu, maraton untuk jangka ya, panjang begitu. Itulah yang sebenarnya Pak Kamaludin cari sebenarnya Pak ya. Betul. Sesuatu yang menantang dan juga memberikan impact bagi masyarakat banyak. Gitu. Betul. Jadi yang teman-teman dari Jaklingko laksanakan itu sebenarnya bukan hanya perpindahan saja, tapi juga transformasi. Yeah. Lebih dari transformasi offline, tapi juga transformasi digital. Lebih dari sekedar area yang mikro, tapi juga area yang makro ya Pak ya. Iya, betul. Dan lain-lainnya. Baik Pak Kamaludin, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas waktunya telah berkenan sharing di Daya Karsa. Semoga Bapak sehat terus, sukses terus, lancar selalu untuk Pak Kamaludin dan rekan-rekan dari Jaklingko Indonesia. Dan jika berkenan, mungkin suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak di Daya Karsa. Kami sangat membuka pintu untuk Bapak bisa bergabung ataupun berdiskusi dengan kami lagi di sini Pak. Terima kasih juga undangannya untuk Daya Karsa dan untuk insan Karsa semuanya. Terima kasih sudah mengikuti diskusi ini. Terima kasih. Demikianlah sesi podcast kali ini. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman Karsa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan tunggu konten-konten menarik kami selanjutnya. Stay safe and healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.